Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan pertama, kita dalam pembelajaran ini. Nah, di kompetensi dasar pertama, itu kita akan mempelajari tentang teks prosedur kompleks. Ya, yang mana teks ini tentunya sudah pernah dipelajari juga waktu SMP, cuma mungkin eh, bahasannya tidak terlalu kompleks gitu ya, tidak terlalu rumit. Ya, padahal teks prosedur ini ya bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu, yang berupa tahapan-tahapan. Nah, apa aja sih gitu. Nah, langkah awal yang harus dipelajari adalah kita tahu dulu nih sebenarnya teks prosedur itu seperti apa ya dan berisi apa aja. Oke, baik. Ya, kita mulai dari pengertiannya dulu gitu. Jadi teks prosedur kompleks itu adalah langkah atau tahap yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, udah banyak banget kan video-video di YouTube, video tutorial itu sebenarnya adalah pengembangan dari teks prosedur kompleks. Gitu. Yang namanya teks berarti bentuknya tulisan. Jadi kalau misalnya video tutorial tentu dia ada audio videonya gitu. Nah, yang kita pelajari pertama sekali adalah teks prosedur kompleksnya. Oke, kemudian jenisnya ada apa aja sih kalau teks prosedur kompleks? Nah, teks prosedur kompleks ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, prosedur sederhana. Yang kedua, prosedur kompleks. Yang ketiga, prosedur protokol. Nah, yang kalian pelajari di SMP ini adalah prosedur sederhana. Misalnya, cara membuat teh, ya. Kemudian, cara melipat baju. Nah, itu yang sederhana. Ya, hanya memiliki 2 sampai 3 langkah kerja. Ya, contohnya lagi juga prosedur mengoperasikan komputer. Itu kan sangat sederhana gitu. Kemudian, kalau prosedur kompleks, ini mencakup banyak langkahnya yang didahului oleh penyampaian tujuan, langkah, dan penutup. Jadi tidak serta-merta langsung menyampaikan tahapannya, melainkan ada juga tujuan yang ingin disampaikan di awalnya. Namanya membuat teks itu jadi harus runtut. Nanti kita akan pelajari di bagian strukturnya ya. Contohnya prosedur membuat tabungan di bank. Nah, itu kan lebih rumit daripada mengoperasikan komputer ya. Kemudian yang ketiga adalah prosedur protokol. Nah, itu apa sih? Jadi langkah yang tidak terlalu ketat dan mudah dipahami. Nah, kalau prosedur protokol ini biasanya kita temukan di lab ya. Jadi semacam SOP gitu. Nah, itu adalah prosedur protokol. Nah, ini juga contohnya adalah prosedur mencuci baju jersey sepak bola. Nah, ini kan juga sudah termasuk prosedur yang sederhana, gitu. Tidak terlalu sulit seperti prosedur kompleks. Selanjutnya, beralih ke ciri-ciri. Ciri-cirinya seperti apa sih? Ya, ciri-ciri teks prosedur kompleks. Yang pertama adalah judulnya ditulis dengan jelas. Jadi sebelum kamu menyampaikan tahapannya, sebelum menyampaikan tujuannya, kamu juga harus membuat judul. Judulnya bukan cara membuat eh, tabungan di bank, bukan seperti itu. Jadi buatlah judul yang menarik gitu. Misalnya, eh, bosan menabung konvensional, yuk menabung di bank. Nah, itu kan selain judulnya menarik, juga ada ajakannya gitu, ada bentuk persuasifnya. Kemudian yang kedua, langkah kerja dipastikan secara urut gitu. Nah, kenapa ini harus secara urut? Karena kalau misalnya tidak secara urut, nanti bisa jadi tujuannya tidak tersampaikan. Misalnya, yang sederhana ya, ini kita pengen mengoperasikan komputer. Kita udah sambungin kabel
keyboardnya, udah sambungin kabel mouse-nya, udah tekan tombol powernya. Tombol power di CPU udah kita tekan, tapi kita lupa untuk menekan stop kontak. Nah, itu kan bisa jadi tujuannya tidak tercapai gitu. Komputernya nggak akan nyala. Karena walaupun semuanya sudah tersambung, jika aliran listriknya tidak tersambung, itu sama aja bohong gitu. Jadi tidak bisa nyala komputernya. Jadi ini langkahnya harus dipastikan secara urut ya. Kemudian langkah kerja yang satu dengan lainnya disusun secara berkelanjutan. Ya, harus berkesinambungan ya, tidak bisa loncat dari satu langsung ke 5, nggak bisa ya, harus secara berkelanjutan. Kemudian mengandung informasi yang bersifat objektif. Objektif tuh artinya apa? Objektif itu yang sesuai dengan apa yang ditampilkan. Jadi misalnya alat dan bahannya sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan gitu. Misalnya siapkan kain berwarna merah gitu. Untuk membuat sesuatu yang sesuai tujuannya juga harus sesuai. Itu harus objektif juga gitu ya. Jadi tidak bisa yang bersifat subjektif gitu. Kemudian contohnya lagi yang bersifat objektif adalah siapkan penggaris 30 cm. Ya, misalnya seperti itu. Tidak bisa mengatakan seperti ini. Siapkan penggaris yang panjang. Nah, panjang itu kan kata sifat. Ya, kata sifat itu kan subjektif kalau tidak dirincikan. Panjangnya berapa senti gitu ya. Jadi, di sini informasi yang dicantumkan harus bersifat objektif atau sesuai. Kemudian yang kelima, dipaparkan secara rinci. Ya, rinci artinya tidak ada yang terlewat dan juga harus lengkap semuanya. Yang keenam, informasi yang disampaikan bersifat umum. Dan yang ketujuh, bersifat aktual, akurat, dan logis. Ya, aktual artinya yang terjadi saat ini. Gitu. Jadi bukan yang sudah lewat gitu. Aktual tuh yang benar-benar terjadi pada saat ini. Oke, lanjut. Itu dia ciri-cirinya. Kemudian, setelah mengetahui ciri-cirinya, kita tahu dulu nih, kalau misalnya mau bikin teks prosedur kompleks, strukturnya harus seperti apa. Nah, di sini hanya ada tiga strukturnya. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, isinya apa sih? Isinya tujuan. Ya, dan penjelasan singkat untuk menuju langkah-langkah yang akan disampaikan. Tentu, ketika kita membuat teks prosedur, kita harus sampaikan dulu tujuannya apa. Ya, misalnya, yang tentang menabung di bank tadi ya, saya lanjutkan. Jadi kalau tujuannya bisa disampaikan seperti ini. Jika kalian bosan menabung secara konvensional, kalian bisa menabung di bank dengan tujuan uang kalian lebih aman. Kemudian bisa juga ditawarkan produk-produk menarik dari bank tersebut. Ya, itu adalah tujuannya gitu. Jadi sampaikan tujuannya, tujuan yang ingin kamu capai ketika kamu sudah melewati tahapan-tahapan yang akan dilewati pada tahapan langkah-langkah gitu. Jadi yang pertama, pernyataan umum, buatlah tujuannya, penjelasan singkat. Ya minimal hanya satu paragraf gitu, minimal satu paragraf, tidak usah lebih juga nggak apa-apa, yang penting ada tujuannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkah ini adalah panduan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan. Nah, langkah ini harus sesuai dan berurutan. Langkah-langkah juga biasanya kalau misalnya membuat sesuatu, alat dan bahan termasuk ke dalam langkah-langkah ya. Alat dan bahan, cara pembuatan, itu termasuk ke dalam langkah-langkahnya. Nah, balik lagi langkah-langkah ini harus berurutan dan sesuai. Jadi dipastikan ketika kamu menulis, kamu juga sambil membayangkan ketika kamu membuat
eh, membuat tahapan tersebut gitu. Jangan sampai salah. Yang ketiga adalah penutup. Ya, penutup ini berisi simpulan akhir sebuah prosedur. Nah, penutup ini bisa jadi eh, persuasif, bisa jadi ajakan, ya bisa jadi isinya ajakan, juga bisa jadi isinya hasil akhir dari apa yang dibuat gitu. Sebenarnya teks prosedur ini juga lebih ke langkah-langkah untuk membuat sesuatu, langkah-langkah untuk apa ya, langkah untuk membuat yang lebih apa namanya yang lebih rinci. Nah, ini adalah teks prosedur kompleks gitu. Kemudian setelah kita tahu tentang struktur penulisan teks prosedur, selanjutnya sorry. Nah, selanjutnya adalah kaidah kebahasaannya. Ya, kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks di sini ada 5. Yang pertama ada kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat deklaratif. Oke, bagian ini bisa tolong dicatat ya, dicatat lebih rinci. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya, ya, kalimat tanya. Di bahasa Indonesia kita mengenal kalimat tanya ada 6, yaitu adik Simba. Adik Simba itu kepanjangan dari apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau bahasa Inggrisnya itu 5W1H ya. Oke, kemudian kalau kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Ya, kalimat perintah itu biasanya ditandai dengan tanda seru di akhirnya. Kemudian, yang terakhir adalah kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini adalah kalimat pernyataan. Ya, kalimat pernyataan. Jadi kalimat yang menyatakan gitu. Kemudian yang kedua adalah urutan langkah dengan nomor atau konjungsi antar paragraf gitu. Jadi kamu menuliskan langkah-langkah atau tahapan-tahapannya bisa dengan nomor ya atau bisa juga dengan konjungsi antar paragraf. Nah, ada kata selanjutnya, ada kemudian, demikian, dan lain-lain. Ya, konjungsi itu kata hubung ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ada kata benda atau nomina. Ya, kata benda. Kemudian yang keempat, ada verba atau kata kerja. Nah, di sini verbanya dibagi dua. Ada verba material dan ada verba tingkah laku. Nah, singkatnya atau lebih mudah diingatnya, verba material ini adalah verba yang bisa dilihat gitu. Kata kerja yang mengacu pada tindakan nyata. Karena tindakan nyata jadi harusnya bisa dilihat. Ya. Contohnya membaca, menyetir, menulis, menuang, memotong. Nah, itu bisa dilihat ya. Oke, kemudian verba tingkah laku adalah kata kerja yang mengacu pada ungkapan verbal. Gitu. Jadi ini biasanya tidak bisa dilihat, jadi hanya bisa diungkapkan. Itu contohnya memahami, merasakan, dan meyakini. Seperti itu. Kemudian yang kelima, konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini adalah kata hubung yang menerangkan hubungan waktu atau urutan peristiwa. Ya, ada pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, setelah itu, sesudah itu, kemudian. Nah, jadi selain pada tahapan-tahapan itu, kamu bisa menuliskan nomor, terus konjungsi yang sudah disebutkan pada poin 2, bisa juga pakai konjungsi temporal, ada kata pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan lain-lain, ya. Baik, kemudian ya, itu tadi kita sudah mempelajari kaidah, kemudian ini tipsnya, tips membuat teks prosedur. Nah, yang pertama, pilihlah pekerjaan yang ingin dibuat prosedur atau langkah kerjanya. Ya, jadi dipilih dulu nih, kita mau bikin prosedur apa sih gitu. Apakah membuat sesuatu, ya, apakah kita ingin
memberikan tips-tips, misalnya tips menabung ala Gen Z gitu. Misalnya apalagi ya yang biasanya butuh langkah-langkah, tips tips menimbulkan percaya diri gitu, meningkatkan percaya diri, misalnya seperti itu. Tips meningkatkan percaya diri saat berbicara di depan umum, ya itu bisa juga ya dibuat prosedurnya, ya karena terdiri dari langkah-langkah. Pokoknya yang ada langkah-langkahnya bisa dibuat teks prosedur. Kemudian yang kedua, tunjukkan keunikan dari prosedur yang ingin dibuat gitu. Keunikan artinya bisa belum pernah sama sekali atau yang sudah pernah tapi dibuat inovasi. Seperti itu. Yang ketiga, tentukan judul teks prosedur dengan menggunakan kalimat yang menarik. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, judulnya itu bukan teks prosedur membuat masker misalnya, bukan seperti itu, tapi bisa jadi seperti ini. Membuat masker dari bahan alami gitu, ya. Bisa jadi seperti itu. Buat dengan kalimat yang menarik, ya, bukan kalimat yang biasa. Karena balik lagi, kalau misalnya kita membuat teks, kita mengharapkan orang membaca, kita harus bisa menyita perhatian pembaca dalam hanya dengan membaca judul gitu. Kemudian buat pengenalan atau deskripsi prosedur secara jelas di pernyataan umum. Nah, cara kalian mengenalkan, terus mendeskripsikan, dan juga menuliskan tujuan harus jelas di pernyataan umum. Dan yang kelima, menentukan langkah-langkah prosedur dan pastikan tidak ada langkah yang berulang. Ya, tidak ada langkah yang berulang dan juga tidak ada langkah yang terlewat gitu. Tidak ada langkah yang berulang, terlewat, dan juga tertukar. Jadi pastikan harus benar. Kemudian yang keenam, gunakan kalimat imperatif yang sesuai dengan langkah kegiatannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, buatlah simpulan dengan berdasarkan kebermanfaatan prosedur tersebut. Nah, kebermanfaatan ini biasanya juga bisa ditaruh di awal, bisa juga taruh di akhir. Kemudian untuk kalimat tanya ada yang mungkin sedikit bingung. Di sini untuk apa sih teks prosedur butuh kalimat tanya? Ya seperti tadi, ya kalimat interrogatif atau kalimat tanya bisa ditanyakan pada pernyataan umum. Misalnya seperti ini, kamu bosan menabung secara konvensional? Itu kan butuh tanda tanya ya. Itu kan tanda bisa jadi untuk meyakinkan pembaca sebenarnya butuh nggak sih ini membuat seperti ini. Nah, itu jadi mempertanyakan kembali kepada pembaca atau meyakinkan kembali, oh ternyata butuh seperti itu. Itulah gunanya kalimat interrogatif. Kemudian ini tipsnya sudah. Selanjutnya, nah ini selanjutnya tugas eksplorasi. Ya, setelah memahami materi ini, ya diharapkan teman-teman bisa menemukan contoh teks prosedur yang ada di media online. Ya, bisa cari di internet, bisa juga kalau kalian punya koran, ya, biasanya di koran kan juga ada prosedur membuat sesuatu tuh. Nah, itu bisa. Kemudian cari di kompas.com. Ini saya rekomendasikan media online-nya dua, kompas.com dan tempo.co. Ya, kemudian identifikasi contoh teks tersebut berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi setelah kamu cari, kamu lihat teks tersebut, kemudian sumbernya jangan lupa dimasukkan. Ya, setelah itu kamu lihat apakah ada strukturnya gitu. Strukturnya sama dengan apa yang sudah saya sampaikan. Adakah di situ pernyataan umumnya? Ya disampaikan tidak
tujuannya, atau ada tidak langkah-langkahnya, kemudian di akhir ada tidak penutupnya, gitu, seperti itu. Dan juga kaidah kebahasaannya seperti yang sudah disampaikan. Oke, jadi inilah materi awal dari teks prosedur kompleks. Ya, selanjutnya juga akan ada lagi materi tentang prosedur kompleks. Ya, untuk itu saya akhiri dulu materi ini. Semoga mudah dipahami. Untuk pertanyaan bisa langsung tanyakan kepada saya via WhatsApp ataupun via Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.